Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang anak yang dikutuk menjadi batu karena durhaka pada ibunya? Di pesisir pantai Sumatera Barat, Indonesia, ada sebuah legenda yang begitu melekat di hati masyarakat. Sebuah cerita yang menjadi pengingat abadi tentang pentingnya menghormati orang tua. Ini adalah kisah Malin Kundang. Alkisah. Di sebuah desa nelayan yang sederhana, hiduplah seorang janda tua bernama Mak Kundang bersama putra satu-satunya, Malin. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Malin tumbuh menjadi anak yang rajin dan berbakti. Mereka saling menyayangi, dan hari-hari mereka diwarnai dengan kerja keras serta harapan akan masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Malin tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, cerdas, dan penuh ambisi. Dia tidak tahan lagi melihat ibunya bekerja keras sendirian. Hatinya bertekad untuk merantau, mengubah nasib keluarga mereka. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar berlabuh di pantai desa mereka. Inilah kesempatan yang ditanggu-tanggu Malin. Dengan berat hati, Malin menghampiri ibunya. "Mak, izinkan Malin pergi merantau bersama kapal itu. Malin ingin mencari kekayaan agar kita tidak hidup miskin lagi." Malin janji akan kembali sebagai orang sukses dan membahagiakan emak. Hati Mak Kundang hancur mendengar permintaan itu. Melepas anak satu-satunya adalah hal terberat baginya. Namun, melihat tekad kuat di mata putranya, ia tak kuasa menahan. Sambil memeluk Malin erat, Mak Kundang berpesan dengan suara bergetar, "Pergilah, Nak. Kejarlah mimpimu. Doa emak akan selalu menyertaimu. Tapi, jangan pernah lupakan emak dan kampung halamanmu ini. Cepatlah kembali." Dengan bekal doa dan air mata ibunya, Malin pun melangkah ke kapal, memulai perjalanannya menuju negeri seberang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Setiap senja, Mak Kundang akan duduk di tepi pantai, menatap cakrawala dengan penuh harap, menantikan kepulangan Malin. Rambutnya yang dulu hitam legam, kini mulai memutih. Tubuhnya yang dulu kuat, kini semakin renta dan bungkuk. Setiap kapal yang datang, selalu ia hampiri, berharap salah satu penumpangnya adalah anak kesayangannya. Namun, Malin tak kunjung pulang. Setelah bertahun-tahun lamanya, penantian Mak Kundang seolah akan berakhir. Sebuah kapal yang luar biasa megah dan mewah berlabuh di pantai desa itu. Jauh lebih besar dari kapal manapun yang pernah singgah. Penduduk desa berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Dari atas kapal, turunlah seorang saudagar kaya raya, gagah dan berpakaian indah, didampingi oleh seorang wanita yang sangat cantik, istrinya. Mak Kundang yang berada di antara kerumunan langsung mengenali pria itu. Meskipun penampilannya sudah berubah total, mata seorang ibu tidak pernah salah. Itu adalah Malin, anaknya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berlari tertatih-tatih, menembus keramaian. Air mata kebahagiaan membasahi wajahnya yang keriput. "Malin, anakku, kaukah itu? Akhirnya kau pulang, Nak. Emak sangat merindukanmu," serunya sambil mencoba memeluk Malin. Namun, reaksi Malin sungguh di luar dugaan. Ia terkejut dan malu melihat seorang wanita tua berpakaian compang-camping, mengaku sebagai ibunya di depan istrinya yang jelita dan para anak buahnya. Istrinya bertanya dengan nada merendahkan, "Siapa wanita tua dan kotor ini, Kanda? Apa kau mengenalnya?" Demi menjaga harga dirinya, Malin mendorong tubuh ringkih ibunya hingga terjatuh. Dengan suara dingin dan penuh angkuh, ia berkata, "Aku tidak kenal kau, perempuan tua. Ibuku sudah lama meninggal. Jangan mengganggu-gangguku sebagai ibuku dan mengotori pestaku."
Pergi dari sini. Hati Mak Kundang hancur berkeping-keping. Dunia serasa runtuh di hadapannya. Anak yang ia lahirkan, ia besarkan dengan penuh kasih sayang, dan ia doakan setiap malam, kini tidak mengakuinya. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba sekali lagi. Malin, ini emak. Nak, lihatlah bekas luka di lenganmu. Emak yang mengobatinya saat kau kecil. Tapi Malin semakin murka pengawal. Usir perempuan gila ini dari hadapanku. Jangan biarkan dia menggangguku, teriaknya tanpa belas kasihan. Mak Kundang diseret menjauh, sementara ia hanya bisa menatap nanar pada putranya yang kini telah menjadi orang asing. Dengan hati yang pedih dan terluka, Mak Kundang menengadahkan kedua tangannya ke langit. Sambil menangis terseduh-seduh, ia berdoa dengan segenap jiwa raganya. Ya Tuhan, jika benar dia adalah Malin, anak yang kukandung dan kususui, yang kini telah durhaka kepadaku, aku tidak sanggup menerima kenyataan ini. Hukumlah dia, ubahlah dia menjadi batu. Seketika, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin bertiup kencang, petir menambar-niambar dengan suara yang menggelegar. Badai dahsyat tiba-tiba datang dan mengamuk, menghantam kapal megah Malin Kundang. Malin dan istrinya panik, berusaha menyelamatkan diri. Di tengah amukan badai itu, Malin merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai kaku dan berat. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa seperti menancap di tanah. Perlahan tapi pasti, dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuhnya, ia berubah menjadi batu. Dalam posisi bersujud, seolah memohon ampun, tubuh Malin Kundang membeku selamanya. Hingga hari ini, di pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat, kita masih bisa melihat sebuah batu karang yang bentuknya menyerupai seorang manusia yang sedang bersujud. Banyak orang percaya itulah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu karena telah menyakiti hati ibunya. Kisah Malin Kundang bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah pelajaran hidup yang sangat dalam. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, dan sebanyak apapun harta yang kita miliki, jangan pernah sekali-kali melupakan jasa dan pengorbanan orang tua, terutama ibu. Ridha Tuhan terletak pada ridha orang tua, dan murkanya pun terletak pada murka mereka. Terima kasih sudah menonton cerita legendaris ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai